Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 TKJ SMKN 1 Jawa Selatan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan produksi massal. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan di pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Kesuksesan ekonomi produk massal suatu perusahaan tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Hal ini merupakan tanggung jawab setiap elemen perusahaan. Dari sudut pandang investor pada perusahaan yang berorientasi pada laba, usaha pengembangan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Namun, laba seringkali sulit untuk dinilai secara cepat dan langsung. Terdapat 5 indikator yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu yang pertama adalah kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu biaya produk. Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu, serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Yang ketiga yaitu waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. Yang keempat yaitu biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Dan yang terakhir adalah kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis pada masa yang akan datang. Selanjutnya adalah hubungan antara perencanaan dengan kontrol produksi. Perencanaan produksi adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan masalah-masalah berikut. Yang pertama, apa yang diperlukan dalam fasilitas produksi. Yang kedua, cara membagi alat-alat produksi agar dapat digunakan dalam proses produksi. Dan yang ketiga, cara agar alat-alat produksi tersebut dapat membuat produk yang diinginkan dalam jumlah yang diinginkan. Perencanaan produk itu bersifat dinamis, artinya perencanaan produksi selalu berubah-ubah sesuai dengan adanya perubahan rencana yang mungkin terjadi. Di sisi lain, kontrol produksi adalah mekanisme untuk mengawasi agar produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Fungsinya yaitu yang pertama, menjaga proses produksi agar berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengamati kemajuan dan mencatat kekurangan produksi. Yang ketiga, menganalisis data yang dicatat dan menghitung kesalahan pada proses produksi. Yang keempat, memperbaiki kesalahan pada proses produksi. Dan yang kelima yaitu meneruskan laporan kontrol produksi ke bagian perencanaan untuk ditindaklanjuti. Berikutnya yaitu fase dalam perencanaan produk. Perencanaan produk terdiri dari serangkaian kegiatan yang berurutan. Kegiatan-kegiatan dalam proses perancangan disebut fase. Fase dalam proses perancangan produk berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap fase terdiri dari beberapa kegiatan yang dinamakan langkah-langkah dalam fase. Fase-fase dalam proses perancangan produk yaitu
Yang pertama, mengidentifikasi peluang. Yang kedua, mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya dan perencanaan produk. Yang keempat, penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan. Dan yang terakhir, merefleksikan hasil dengan proses. Fase pertama yaitu mengidentifikasi peluang. Peluang produk bisa diperoleh melalui 4 cara. Yang pertama, produk baru. Yang kedua, turunan dari produk yang sudah ada. Yang ketiga, perbaikan produk yang sudah ada. Dan yang keempat, produk yang pada dasarnya baru. Identifikasi peluang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, keluhan pelanggan terhadap produk sejenis yang sudah ada. 2. Analisis keunggulan dan kelemahan produk pesaing. 3. Usulan pelanggan yang dikumpulkan secara otomatis. Dan yang keempat, adanya kecenderungan dalam gaya hidup, demografi, dan teknologi. Fase yang kedua yaitu mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Terdapat 6 perspektif dasar yang berguna dalam mengevaluasi dan memprioritaskan peluang-peluang bagi produk baru. Yang pertama, strategi bersaing. Strategi bersaing merupakan sebuah pendekatan pasar dan produk dengan memerhatikan cara pesaing usaha. Beberapa strategi yang mungkin untuk diterapkan yaitu kepemimpinan yang berbasis pada teknologi, kepemimpinan berbasis efisiensi biaya, fokus pelanggan, dan produk tiruan. Kedua yaitu segmentasi pasar. Pembagian pasar ke dalam segmen-segmen membuat perusahaan dapat memetakan selera pelanggan terhadap suatu produk. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Yang keempat, perencanaan platform produk. Platform produk yang bagus dapat menjadi dasar dalam membuat produk turunan yang mampu memenuhi selera pasar. Yang kelima, evaluasi peluang produk baru. Evaluasi produk dilakukan berdasarkan aspek-aspek berikut. Pertama, ukuran pasar. Kedua, tingkat pertumbuhan pasar. Ketiga, intensitas persaingan. Keempat, pengetahuan perusahaan mengenai pasar. Kelima, pengetahuan perusahaan mengenai teknologi. Keenam, kesesuaian dengan produk perusahaan lain. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan kemampuan perusahaan. Dan yang keenam, menyeimbangkan portofolio proyek pengembangan. Metode penyeimbang portofolio akan melibatkan pemetaan portofolio sesuai dengan dimensi-dimensi yang berguna, sehingga manajer akan mempertimbangkan dampak atas keputusan perencanaan produk. Fase yang ketiga, pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu. Aspek pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu terbagi menjadi aspek-aspek berikut. Yang pertama, pengelolaan sumber daya. Perencanaan produk secara mendalam dan menyeluruh akan membantu perusahaan dalam menggunakan sumber daya efisien. Yang kedua, penentuan waktu proyek. Penentuan waktu dan urutan proyek harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, penentuan waktu pengenalan produk. Kedua, kesiapan teknologi. Ketiga, kesiapan pasar. Dan yang terakhir, persaingan dalam penawaran produk. Fase yang keempat yaitu penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan. Tahap penyelesaian perencanaan dilakukan setelah suatu proyek disetujui, tetapi belum menuju penggunaan sumber daya. Pada fase ini, perusahaan harus mampu menjelaskan visi produk. Penulisan visi produk harus memakai bahasa yang memiliki makna umum untuk membuat sebuah pernyataan misi, asumsi, dan batasan. Pernyataan misi itu mencakup pertama, uraian produk ringkas, mencakup manfaat produk utama untuk pelanggan, namun menghindari penggunaan konsep produk secara spesifik. 2. Sasaran utama bisnis, mencakup waktu, biaya, dan kualitas.
belajar ketiga, pangsa pasar, yakni mengidentifikasi pasar utama dan pasar kedua yang perlu dipertimbangkan dalam suatu pengembangan. Asumsi dan batasan diperlukan agar pengembangan teknis produk menjadi lebih terarah. Berikut adalah permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam menyatakan asumsi dan batasan. Yang pertama yaitu manufaktur. Mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, dan batasan operasional manufaktur. Yang kedua yaitu pelayanan. Pelayanan pelanggan sangat menentukan keberhasilan perusahaan, sehingga perusahaan perlu dan harus mampu menyusun strategi dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu lingkungan. Sasaran aspek lingkungan menyatakan bahwa seluruh komponen akan dimanufaktur kembali atau didaur ulang atau keduanya sehingga tidak akan ada komponen yang sia-sia. Fase yang terakhir yaitu merefleksikan hasil dengan proses. Langkah terakhir dari perencanaan dan proses strategi adalah perkiraan kualitas produk. Perkiraan tersebut harus melalui tes yang disebut dengan reality check. Dengan adanya reality check, perusahaan bisa membandingkan kecocokan antara visi misi produk dengan kebutuhan pasar. Jika tidak sesuai, maka harus dilakukan perbaikan. Sekian video pada part yang kedua ini. Untuk pertanyaan dan masukan, silakan disampaikan di kolom komentar atau grup diskusi yang nantinya akan kita diskusikan bersama-sama. Selamat belajar, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.